Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi kepada kami di Laboratorium Geoinformatika. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan peta dasar ataupun base map pada software ArcGIS yang nantinya akan meliputi dengan pembuatan kontur ataupun peta topografi dari data DEM, terus cara crop DEM sesuai covering ataupun data covering, lalu ada juga nanti cara memberikan grid pada peta dan juga layout pemberian label pada kontur juga ya teman-teman. Jadi di sini perlu kalian tahu untuk sebelum kalian membuat peta dasar itu yang kalian tahu ya yang perlu kalian tahu itu data input untuk base map ArcGIS ini meliputi satu data DEM ataupun SRTM yang kalian download dari web tanah air atau USGS. Lalu ada yang kedua tuh data SAP wilayah, itu nanti kalian juga download bisa di web tanah air ataupun di Indonesia Geospasial. Itu meliputi nantinya data SAP yang kalian perlukan. Itu ada beberapa data SAP yang diperlukan untuk base map itu ada SAP jalan, SAP sungai, lalu ada SAP batas administrasi wilayah ataupun administrasi desa lah. Lalu yang ketiga itu ada data covering itu jika kalian sudah mempunyai SAP covering ya tinggal kalian input saja. Jika belum ya kok masukkan koordinat eh, X, Y minimum dan maksimum untuk pembuatan SAP covering di ArcGIS-nya nantinya. Oke, tidak perlu lama-lama kita buka dulu ArcGIS-nya. Nah, di sini eh, untuk ArcGIS untuk tampilan awal ArcGIS itu seperti ini. Jadi sebelum kalian memulai itu nanti kalian buka dulu ArcGIS-nya, kalian pilih yang new template ataupun my template. Nanti dia akan tampilannya awal seperti ini. Oke, langsung saja untuk ke langkah yang pertama itu adalah input data DEM wilayah tersebut. Jadi di sini saya udah memiliki data DEM ya teman-teman. Itu di sini saya download di web Tanah Air Indonesia. Di sini tinggal kalian masukin data tem tersebut. Oh iya, sebelum masuk ke data masukin data dem itu kalian perlu cek dulu apakah di folder katalog ini ada folder yang sesuai dari eh, kalian simpan tadi. Di sini saya karena belum ada, jadi kalian kalau connection kan dulu yaitu pilih folder connection, klik kanan, lalu connect to folder, pilih folder yang kalian simpan datanya tersebut. Ah, tadi adalah geoinformatika. Jika udah pilih foldernya, kalian oke aja. Nanti mereka dia akan ke input di katalog ini. Nah, ini adalah beberapa data yang digunakan ada Demnas, ada covering dan juga data SAP wilayah. Seperti ini. Oke, yang pertama kita akan crop eh, dem-nya terlebih dahulu, yaitu kita tinggal pilih dem ini, kalian drag ke kiri ke area pengerjaan ini. Nah, ini adalah tampilan awal untuk dem-nya tersebut. Perlu kalian tahu juga bahwasanya area di atau wilayah ini ataupun data dem ini dia masih tergolong eh, apa namanya special reference apa koordinat sistemnya dia masih menggunakan WGS 1984. Jadi untuk mengubah dia sesuai dengan zona ataupun datumnya. Oke, BTW teman-teman di sini saya menggunakan daerah Samarinda ya, di mana Samarinda itu termasuk ke dalam daerah zona UTM 50 bagian
selatan ya. Jadi kalian atur dulu layernya terlebih dahulu, itu di layer properties, lalu pilih yang 50S. Kalau sudah, lalu kita atur dimnya ini untuk dia masuk ke dalam wilayah 50S. Itu caranya kalian tinggal ke Arc Toolbox. Jika sudah, kalian pilih yang Data Management Tool, lalu pilih yang Projection Transformation, pilih yang Raster. Nah, pilih yang Project Raster. Nah, di sini kalian masukkan data dem-nya untuk diubah ke koordinat UTM 50S. Kalian tinggal pilih ini dem. Lalu di sini kalian terserah mau simpan di mana. Lalu di sini kalian pilih output koordinatnya sistem ini, pilih yang 50S. Lalu kalian oke. Tunggu prosesnya. Nah, jika selesai, dia akan ada tanda project raster yang centang ini. Jadi raster yang kita apa gunakan itu yang ini. Kita cek dulu apakah dia udah di 50S. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu yang kedua kita akan crop kafling dem-nya terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai SAP dari kaflingnya, tinggal kalian drag aja ke wilayah. Nah, jika udah, untuk mempermudah kalian lihat apa? Lihat batas kaflingnya, kalian pilih kafling ini di layer ini. Kalian klik di simbolnya nih. Kalian ubah warnanya ke hollow warna merah aja biar kelihatan. Nah, di sini kan belum tercrop ya teman-teman. Maka perlu kalian crop dulu untuk carvingnya agar tidak sangat berat untuk nantinya input membuat membuat kontur nantinya. Jadi tinggal kalian cari aja di search ini. Kalian cari clip raster. Nah, kalian pilih yang clip ini. Oke, dia akan muncul klip pop-up klip seperti ini. Di input rasternya, kalian pilih yang sudah kalian project raster tadi. Pilih yang ini. Lalu untuk outputnya itu batas kavlingnya, itu kalian pilih yang kavling ini. Lalu untuk penyimpanannya terserah kalian mau di mana sesuai folder kalian. Tinggal kalian oke aja. Oke. Di sini dia sudah tercrop ya teman-teman. Bisa kita lihat, kita uncheck aja nih dem yang besar-besar. Nah, ya sudah tercrop kecil. Nah, ini adalah cara crop kavling, crop dem menggunakan sesuai kavling ya teman-teman. Ya udah, lalu untuk yang kedua kita akan pembuatan kontur ya teman-teman dari data dem. Untuk pembuatan konturnya itu kita pergi ke Toolbox, lalu kita pilih yang 3D Analysis Tools, pilih yang Raster Surface, pilih kontur ini. Nah, di sini akan muncul pop-up kontur ini. Untuk input rasternya kita pilih yang sudah kita klik tadi. Itu adalah project raster clip ini. Untuk penyimpanannya terserah teman-teman mau di mana. Sesuaikan data kalian aja. Jangan sampai nanti untuk menyimpannya itu kalian lupa lah. Jadi sesuaikan folder sama teman-teman. Kalau bisa jadikan satu folder semua filenya. Nah, lalu lanjut ya teman-teman untuk kontur intervalnya. Berhubung di sini saya ingin menggunakan skala peta itu 1:25.000. Jadi seperti rumusnya, bahwasanya interval kontur itu adalah skala peta dibagi 2000.
Nah, jadi 25.000 dibagi 2.000, dia dapat interval kontur berupa senilai 12,5 ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan angka 12,5. Di sini bacanya titik ya teman-teman. Lalu kita oke. Nah, dia akan membuat kontur intervalnya seperti ini. Ini baru untuk kontur interval, lalu kita masukkan kontur indeks. Sama caranya ke Artworks ke kontur. Lalu kita input klipnya, dem klip yang tadi. Untuk interval konturnya, kita eh, dari 12,5 kita kalikan 5 ya teman-teman. Sesuai kaidah yang sudah berlaku lah. Jadi di sini 12,5 kali 5 yaitu 62,5. Ini kita oke. Nah, di sini kalian bisa uncek dulu ya teman-teman demnya. Nah, seperti ini untuk tampilan kontur interval dan kontur indeksnya. Untuk mempermudah teman-teman, di sini teman-teman bisa ubah warnanya. Ini tadi yang kontur interval kita ubah warnanya jadi warna yang ini. Kita cari kontur. Nah, klik. Lalu untuk kontur indeksnya kita kasih nama dulu. Klik 2 kali ya teman-teman. Klik 1 kali saja nih teman-teman. Di bagian layarnya dan ganti nama Kavling. Kavling. Kontur indeks. Lalu untuk eh, ganti simbolnya tuh kalian pilih yang langsung aja simbol di sini. Klik langsung pilih yang kontur. Nih. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilan awal kontur indeksnya. Kontur indeks dan kontur interval. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan memberikan label kontur sesuai kontur indeksnya. Jadi kalian pilih yang kontur indeks ini, kalian klik kanan, klik properties, lalu pilih yang label ini. Lalu label fitur in this layernya kalian checklist. Lalu pada text string, pada label fill, ini kalian pilih yang kontur. Untuk place, lalu untuk ukuran simbolnya terserah kalian mau pakai apa. Ya pakai ukuran berapa, sesuaikan saja di sini. Lalu di other optionnya placement properties ini kalian pencet. Nah di sini tujuannya bahasanya nanti tulisan ataupun teks indeks konturnya dia ada di atas atau di bawah garis konturnya ataupun di dalam garis konturnya ataupun di tengah konturnya. Nah di sini saya pilih yang underline untuk nantinya teks dari indeks konturnya itu ada berada di tengah-tengah garisnya. Lalu untuk duplicate labelnya ini kalian pilih terserah pilih yang mana. Kalau di sini saya remove duplicate label yaitu mana dalam satu indeks kontur itu akan ada satu teks label konturnya saja. Jadi tidak terlalu banyak. Jika udah kalian oke, lalu kalian apply. Nah, di sini kalian akan terlihat nilai indeks konturnya seperti berikut ya, teman-teman. 62,5, 62,5, 62,5. Jika sudah, dan oke. Oke, teman-teman, mungkin untuk pemberian label kontur seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan memberikan SAP jalan dan sungai. Oke, lanjut ya teman-teman.
untuk memberikan SAP sungai dan jalan dan administrasi daerah, kita pergi ke katalog lagi ya teman-teman. Di sini ada, saya sudah download SAP-nya. Kita buka aja. Kalian masukkan beberapa SAP daerah yaitu ada administrasi yang AR. Lalu kalian pilih lagi jalan. Oke, jalan ini bisa AR dan AL ya. AR dan LN ya teman-teman. Biasanya kalau AR itu dia meliputi jalan-jalan yang seperti tol yang besar. Lalu yang kedua itu ada sungai. Sungai LN ataupun AR itu bisa dimasukin teman-teman. Oke. Nah, di sini kan tampilannya masih di luar kaving ya teman-teman. Nah, agar tidak terlalu banyak data ataupun data yang digunakan hanya di dalam kaving saja, kalian bisa klik semua SAP kayak sungai, sungai, jalan dan administrasi itu kalian klik dulu ataupun kalian potong dulu sesuai kaving kalian agar nantinya tidak memberatkan pengoperasian ArcGIS kalian. Caranya itu kalian pergi ke geoprocessing, lalu kalian pilih clip. Nah, di sini untuk input fiturnya ya kalian pilih yang sungai terlebih dahulu. Nah, untuk clip fiturnya kalian gunakan covingnya, batas coving kalian untuk dia crop sesuai coving kalian. Kalau jika sudah, kita oke. Nah, nanti untuk ini untuk sungai kan dia kita lihat teman-teman sungai di sini kan dia masih banyak ya. Setelah diklip dia bakal ada di dalam saja seperti ini, terbatas di dalam. Nah, sama seperti sungai, yang jalan pun juga kita klip sesuai coving ya. Caranya sama. Masukkan jalan, untuk coving, kita oke. Kita uncheck aja, lalu yang sungai AR juga. Sungai. Lalu yang terakhir administrasi. Nah, jika sudah teman-teman, yang SAP yang besar-besar tadi kalian uncheck aja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Tampilan apa namanya yang sudah diklip. Kalian bisa atur dulu untuk taruh konturnya di paling atas. Lalu kalian atur warnanya ya teman-teman. Untuk sungai AR ini kalian pilih ini blue simbolnya. Lalu untuk jalan klik pilih yang dragon. Lalu untuk sungai ini kalian pilih simbolnya pilih yang river. Lalu untuk administrasi kecamatan kita pilih yang hollow aja. Seperti ini ya teman-teman tampilan basementnya. Jadi untuk wilayahnya seperti ini ya udah terklip dengan sesuai. Untuk untuk menampilkan data label wilayahnya kita tinggal klik kanan pada administrasi kecamatannya, lalu properties, lalu kita pilih label. Pilih label fitur indeks layernya kalian centang, lalu pilih yang 6 OBJ. Lalu ini untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan tulisannya. Terus untuk
placement propertiesnya terserah kalian mau pilih apa. Di sini saya pilih yang based on label per video untuk nantinya tidak ada label terdouble ya teman ataupun ganda. Ya oke. Nah di sini akan muncul administrasi label dari desanya. Oke teman-teman, untuk inputan data SAP seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan pembuatan layouting petanya dan juga grid, pembuatan grid petanya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ke layoutin petanya terlebih dahulu. Untuk ukuran kertasnya itu kalian bisa jika belum ada, kalian ke toolbar, pilih yang layout ini, kalian checklist. Jika udah, kalian cari layoutnya tadi. Nah, pilih yang change layout. Di sini saya akan gunakan kertas A3 lah. Nah, sepertinya teman-teman. Tampilan jika sudah terlayoutnya. Nah, tadi kan ini kan skalanya belum diubah ya teman untuk skala peta. Jadi jika untuk mengubah cara skalanya itu gampang. Itu eh, kalian pilih layer, klik kanan ke layernya, properties, lalu kalian ke data frame. Di bagian extend ini kalian pilih fix scale. Tadi untuk skalanya kita pakai 25.000. Lalu kalian oke. Ini ya teman. Nah, di sini kan petanya masih terlihat kecil ya teman. Jika kalian ganti layoutnya pun masih bisa. Change layout lagi, pilih yang 4 atau seperti ini. Jika ingin ganti ukuran petanya, apa ukuran kertasnya lah teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, cara bikin grid itu kalian sesuaikan border yang di luar ini. Ini kalian sesuaikan terlebih dahulu. Nah, caranya itu kalian tinggal klik kanan. Kalian pick dulu nih. Eh, bordernya di sini. Klik, lalu klik kanan. Kalian pergi ke properties, ke bagian grid, lalu ke new grid ya teman-teman. Nah, di sini ada pilihan gradical, measuring grid, dan reference grid. Gradical ini dia adalah apa namanya, geografis, dan measuring grid itu UTM. Kita pakai yang measuring grid. Nah, di sini untuk interval SG-nya terserah kalian mau pakai berapa sesuai kebutuhan. Ini kita pakai 500-500. Nah, untuk appearance-nya kalian pilih yang grid and label aja ya teman. Dan next, next, finish. Jika sudah, kalian apply. Nah, tampilnya kan bakal seperti ini ya teman-teman. Nah, agar dia sesuai dengan bentuk cufflinknya, kalian pilih ke data frame, bagian clip option, pilih clip to shape, di specify shape-nya kalian klik, di outline-nya kalian pilih yang cufflink to info, cufflink kalian. Ya oke. Terus clip grid and critical-nya kalian checklist. Jika sudah kalian apply. Nah, dia akan sesuai dengan cufflink kalian. Jika sudah kalian oke. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini kan masih ada input 0000 di belakangnya. Gampang. Caranya kalian tetap sama. Klik kanan pada layernya, properties, pilih yang grid, terus kalian ke properties. Nah, di sini kalian pergi ke bagian label. Bagian label, pilih yang additional properties, number format, lalu yang roundingnya ini kalian nolkan saja. Lalu oke, oke. Lalu kalian oke. Apply. Kita lihat, nah 00-nya dia akan hilang. Sudah, kalian oke. Oke teman-teman. Nah, untuk bordernya kalian bisa sesuaikan dulu ya ini. Jika sudah, eh, cara bikin grid seperti itu ya teman-teman di ArcGIS. Selanjutnya itu adalah eh,
pembuatan kop ataupun atribut layout di petanya. Yaitu yang pertama itu ada, bisa kalian input eh, titel titel ya teman-teman. Apa namanya? Teks di sini sesuaikan dengan kop yang sudah tertera. Misal ini kita kasih peta estimate daerah Palaran. Lalu kalian oke saja. Nah, ini ukurannya bisa kalian sesuaiin lah ya, biar enak dilihat. Terus yang kedua itu adalah arah mata angin. Itu pilih yang not arrow. Nah, di sini banyak model, terserah kalian mau pakai mana. Ya, oke, taruh di sini. Lalu itu ada skala. Itu kalian pilih yang scale bar nih. Pilih sesuai kebutuhan kalian. Saya pakai yang ini. Jika sudah kalian properties, di bagian division unitnya kalian ganti ke meter. Lalu jika sudah kalian oke. Nah, ini sesuaikan dengan skala kalian tadi 25.000 berarti 1 sentinya dia mewakili berapa? Pokoknya di sini kalian sesuaikan saja untuk scale barnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Sesuaikan dengan skalanya. Lalu di sini kalian pilih scale text. Kalian pergi ke properties. Untuk base unitnya kalian pilih ke pilih yang ini, stylenya pilih absolute. Yang bagian map unit kalian pilih ke meter absolute ini. Oke, mohon maaf teman-teman, untuk formatnya kalian nggak usah kalian ganti. Jadi kalian cukup pilih yang style absolute ini saja. Oke, oke. Ini adalah skala kalian. Jika sudah, nanti itu adalah pemberian legenda. Nah, di sini kalian pilih legend. Nah, untuk legendnya kalian atur yang kalian gunakan. Di sini sudah sesuai ya teman-teman. Tinggal kalian next, kasih nama terminal, next, next, next. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk mengeditnya kalian bisa caranya ke properties. Nah, di sini bisa kalian edit apa namanya ataupun gimana gitu. Oke teman-teman. Terus nanti kalian bisa kasih peta index di sini. Mungkin segitu dulu untuk cara pembuatan peta base map pada software ArcGIS ya teman-teman. Jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.